Halo Kade, selamat malam. Semalam Ibu. Jadi kemarin kan Kade sudah menghubungi Ibu tentang mengenai jadwal kita. Nah, sungkarnya hari ini Ibu kosong, Kade juga kosong. Jadi kita bisa mulai sesi konseling kita ya. Ya Bu. Jadi di sini Ibu mau jelasin tentang asal-asal konseling. Yang pertama, Ibu akan menjaga kerahasiaan cerita Kade untuk diri Ibu sendiri dan untuk Kade. Yang kedua, di sini Kade harus menceritakan semua permasalahan Kade, apa yang Kade rasain dengan sejujur-jujurnya, agar Ibu bisa mendapatkan solusi dan saran untuk Kade. Yang ketiga, keterbukaan. Jadi Kade itu harus benar-benar terbuka kepada Ibu, agar pokoknya tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dari Ibu. Pertama, Ibu mau nanya, Kade kesini itu dengan keinginan sendiri atau paksaan dari orang lain? Saya keinginan sendiri Bu. Astukare. Jadi di sini Kade datang dengan keinginan sendiri tanpa paksaan orang lain. Iya. Ibu sangat menghargai karena Kade berani datang dan untuk berkonseling pada Ibu, karena kebanyakan orang kan takut ya untuk berkonseling. Iya. Itu artinya Kade itu peduli dengan diri Kade sendiri dan untuk menyelamatkan bagaimana perasaan Kade agar Kade tidak terus-terusan tertekan. Bisa Kade ceritain gimana keseharian Kade saat di rumah, di sekolah? Bisa Kade ceritain tentang keseharian Kade di kampus atau di rumah? Bisa. Kebiasaan saya di rumah itu, kalau di rumah saya bisa sering membantu orang tua seperti menyapu, terus cuci piring dan lain-lainnya. Kalau di sekolah ya kayak mahasiswa sewajarnya, kayak belajar. Bukan sewajarnya ya. Apa itu Kade? Kalau di rumah saya itu sering membantu orang tua saya seperti menyapu, membereskan rumah. Kalau di kampus saya belajar dan mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Bagus, itu sangat wajar ya untuk remaja zaman sekarang. Dalam proses ini Ibu harap kamu bisa terbuka sama Ibu ya, karena semakin kamu jujur, semakin tepat bantuan yang Ibu berikan kepada Kade. Dan ingat, kamu di sini bukan hanya pendengar, tapi kamu juga harus berinteraksi pada Ibu. Bagaimana jika ada ingin ada yang ditanyakan atau ada yang suatu mengganjal, boleh banget Kade ceritain ke Ibu. Iya Bu. Tujuan akhir kita adalah untuk mencari bantuan. Tujuan akhir kita adalah agar Kade bisa mencari jalan keluar untuk permasalahan adik sendiri di masa depan nanti. Iya, saya harap juga begitu Bu. Setiap anak itu kan berbeda-beda ya Kade ya. Pasti memiliki pribadi yang berbeda-beda juga, pola pikir yang berbeda, dan keunikannya sendiri-sendiri. Jadi Ibu akan berusaha mencari jalan keluar untuk membantu Kade sesuai dengan kondisi Kade dan keunikan Kade. Saya senang bisa mendapatkan pendekatan seperti itu Bu. Dan terakhir, apapun yang Kade alami atau di sekolah apa sih? Baik Bu, meskipun akhir-akhir ini agak capek juga karena belajar rasanya nggak masuk di akal. Wah, boleh banget itu diceritain ke Ibu agar kamu punya teman ngobrol dan bisa menceritakan permasalahan Kade yang kayak di kampus materinya nggak masuk-masuk gitu. Oh, Bu, akhir-akhir ini saya susah banget fokus belajar. Itu gimana ya Bu? Wah, itu boleh banget ceritain ke Ibu. Kamu pengen ngobrolin soal apa hari ini? Hari ini saya ingin ngobrol tentang saya ini susah fokus belajar loh Bu, karena kan kayak fokus saya itu terganggu sama HP gitu loh Bu. Oke, jadi kamu sering merasa terdistraksi ya karena gangguan atau ada notif dari HP, langsung kamu kayak penasaran gitu ya? Iya. Oke, jadi kamu merasa sering terdistraksi ya karena sering ada banyak yang notif dari HP, jadi kamu kayak merasa penasaran dan pengen buka HP terus ya? Iya. Jadi kamu pernah nggak sih di kampus? Pernah Bu, sesekali saat
itu apa, sebelum seminggu UTS saya belajar di kampus bersama teman-teman saya. Itu saya merasa lebih lumayan fokus lah sedikit-sedikit. Wah keren. Apa yang bikin beda waktu itu? Mungkin karena suasana tenang dan teman-teman saya juga belajarnya jadi kayak ikut ke bawah gitu loh Bu. Teman-teman saya tenang gitu. Namaste. Nah, jadi kamu punya kemampuan fokus ya. Iya. Menurut kamu kekuatan apa sih yang Kadek punya waktu itu? Saya ini sebenarnya disiplin Bu, tapi terbawa suasana gitu loh Bu. Terus saya ini sebenarnya orangnya kayak disiplin gitu loh Bu. Saya juga sering nyusun jadwal, tapi sering juga nggak sejalan sama jadwal yang saya susun gitu cuman itu. Kalau dalam seminggu ke depan kamu bisa belajar lebih fokus nggak? Seperti apa sih menurut kamu kalau kamu bisa belajar fokus ke depannya? Wah itu pasti lebih senang lah Bu. Kalau pas ujian apa UTS gitu, saya itu merasa nggak gimana ya? Nggak distraksi. Nggak ke distraksi sama Teman-teman. Saya lebih fokus gitu loh Bu. Oke, dari skala 1 sampai 10, sekarang Kadek berada di skala berapa? Mungkin di skala 4. Kenapa bisa 4 tidak 1 atau 10 Kadek? Soalnya saya suka ikut kelas selain belajar di kampus gitu loh Bu. Saya bisa nyicil tugas walaupun itu kayak belum maksimal gitu. Ini Kadek boleh minum dulu ya Kadek ya? Iya, makasih ya Bu. Iya. Akan minum Kadek. Iya. Makasih Bu. Iya, sama-sama Kadek. Apa yang bisa Kadek lakuin minggu ini supaya skala 4 tuh bisa naik lagi? Saya mencoba belajar di perpustakaan lagi. Terus atau mungkin saya akan belajar di perpustakaan lagi supaya lebih tenang, terus mencari tempat-tempat yang gimana ya bisa mencairkan suasana saya gitu loh Bu, kayak lebih terlihat nyaman gitu saat belajar. Itu bagus sih Kadek. Kapan Kadek mau mulai untuk belajar lebih fokus lagi? Kayaknya sih mulai besok atau ada waktu besok, atau kalau bisa sih mulai besok Bu. Kalau apa enggak pas tuh jam-jam yang kayak nggak ada kelas gitu saya bisa belajar. Oke, Kadek di sini udah punya rencana ya untuk kedepannya agar bisa realistis menjalani hari-hari agar produktif. Ibu yakin Kadek bisa. Iya Bu. Siap Bu, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan kayak keluh kesahku saat kurang fokus belajar. Terus saran-sarannya Ibu itu sangat membantu buat saya Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya, Kadek. Ibu lihat Kadek di sini sudah mulai mengenali ya bagaimana untuk agar Kadek belajar lebih fokus, dan Kadek sudah mencari atau membuat list tempat-tempat yang Kadek buat agar Kadek itu lebih belajarnya lebih tenang, lebih kompleks gitu ya. Iya Bu. Baik Bu, saya akan menjalankan langkah-langkah itu satu persatu, dan itu buat saya semangat terus. Gimana? Jadi percaya diri lagi. Nah iya, saya bisa menjadi percaya diri lagi dan menumbuhkan semangat dari diri saya sendiri. Iya, Ibu yakin Kadek bakal bisa untuk melangkah ke depannya lebih baik lagi dari kemarin. Karena Kadek sudah menemukan langkah-langkah bagaimana agar Kadek lebih fokus belajar lagi ke depannya. Iya Bu, saya akan mencoba konsisten dalam melakukan langkah-langkah yang Ibu sarankan. Baik Kadek, untuk pertemuan berikutnya kita akan jadwalkan lagi ya untuk evaluasi ke depannya agar Kadek bisa mengetahui bagaimana evaluasi Kadek ke depannya, atau agar kita mengetahui ke depannya Kadek itu lebih maju atau ada kendala lagi. Baik Bu, terima kasih atas apresiasinya. Terus terima kasih atas saran-saran semuanya yang bisa membangun semangat saya sendiri gitu Bu ya. Terus intinya saya ucapkan terima kasih banget. Ini sangat membantu buat saya Ibu ya. Iya Kadek, sama-sama ya.
Ingat ya, kamu di sini tidak sendirian. Di sini Kadek punya ibu. Jadi kalau Kadek merasa sendiri atau merasa kesepian atau merasa bingung mau cerita ke siapa, Kadek boleh banget menghubungi ibu dan kita akan menjadwalkan untuk pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama ya Kadek. Semoga kedepannya Kadek bisa lebih baik lagi untuk mengatur jadwal dan menyusun rencana-rencana baru agar Kadek bisa lebih fokus lagi belajar. Karena ibu percaya Kadek pasti akan memulai langkah-langkah baru itu dari hal kecil-kecil. Kan hal kecil dimulai akan lama-lama menjadi bukit ya Kadek ya. Dan ibu percaya Kadek bisa berkembang dengan pelan-pelan dan progres sekecil apapun itu sangat penting Kadek. Baik Ibu, saya akan mencoba untuk konsisten dan menerapkan semua yang Ibu berikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ibu, saya akan mencoba untuk konsisten. Sampai ketemu lagi ya Bu. Iya Kadek, sampai ketemu lagi ya. Semangat terus ya Kadek. Ibu bangga banget sama kamu. Terima kasih Ibu atas apresiasinya. Selamat malam. Iya Kadek, sama-sama. Kamu pantas banget mendapatkan apresiasi dari ibu karena kamu sudah mulai tahu bagaimana langkah Kadek ke depannya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Kadek. Baik Bu, terima kasih atas hari ini. Saya pamit ya Bu. Iya, hati-hati ya Kadek pulangnya. Oke Bu. Iya.